Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh An-Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 49, bab maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah annal asla al-kitabu wa sunnatu wa la yuqalu lil asli lima wa la kaifa. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya al-aslu al-kitab wa sunnah. Nanti akan kita sampaikan apa makna al-asl. Dan tidak boleh dikatakan kepada al-aslu lima. Kenapa? Wala kaifah, dan bagaimana. Langsung saja kita baca riwayatnya. An Yunus ibni Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah qala Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dari Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-aslu Qur'anun au sunnatun. Al-aslu di sini maksudnya adalah ad-dalil. Bahwasanya dalil dalam beragama, terutama dalam masalah akidah, adalah Al-Qur'an atau as-sunnah. Kemudian beliau mengatakan wala yuqalu, dan tidak boleh dikatakan bagi dalil tersebut mengapa dan bagaimana. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ucapan ini sangat singkat namun padat isinya. Terutama berkaitan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah. Ini yang pertama, atau kalau bisa dikatakan ada dua bagian dalam ucapan Imam Syafi'i di sini. Yang pertama berkaitan dengan manhaj ahli sunnah dalam beragama, khususnya dalam berakidah. Bahwasanya dalil dalam beragama Al-Quran atau As-Sunnah.
bukan akal, bukan perasaan, bukan mayoritas, bukan selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Di antaranya dalam surat An-Nisa yang jelas ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah, yaitu kembali kepada Al-Quran. Dan kembalikan kepada Rasul, kepada sunnah beliau. Kata Imam Ibn Katsir, faruddu ilallah, kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada kitabillah. Wa ila Rasul, ayakhudu bisunnati. Dan pegang erat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu baik dan pasti akibatnya akan baik. Ini manhaj ahli sunnah dalam beragama, dalam berakidah. Qala Allah atau qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di awal-awal surat Al-A'raf. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Tabi'u, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian oleh Rabb kalian. Tabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittiba kepada wahyu ilahi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam ayat yang lain. Innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ini manhaj, metode, cara beragama ala ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya, ini terutama dalam masalah akidah, karena pembahasan kita khusus masalah akidah, maka kita tekankan apalagi dalam masalah akidah yang ada dari ahli sunnah qala Allah wa qala ar-Rasul. Bukan sekali lagi pendapat fulan dan allan, namun qala Allah wa qala ar-Rasul. Kalau pendapat si fulan dan allan mengikuti qala Allah wa qala Rasul, kita mengikutinya. Ya, namun sekali lagi ini dasar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau mau ditambahkan lagi dengan ucapan ulama yang lain, diantaranya ucapan Imam Ahmad rahimahullah tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah selain qala Allah wa qala Rasul, mereka mengikuti pemahaman para as-salaf, mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka yang lebih tahu tentang tafsir Al-Quran, mereka yang lebih tahu tentang apa makna sabda Rasulullah SAW. Makanya Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab akidah beliau, apa judulnya? Usulu as-sunnah. Sebelum beliau jauh menjelaskan masalah akidah salaf, akidah ahli sunnah, beliau menjelaskan tentang manhaj beliau dalam berakidah. Kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah, usulu sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasul sallam wal iktida'u bihim. Prinsip-prinsip akidah kami ahli sunnah adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan mengikuti jejak mereka. Kata sebagian ulama yang mensyarah menjelaskan ucapan Imam Ahmad di sini, kata mereka ini adalah manhaj, metode, cara, dasar Imam Ahmad dalam berakidah. Akidah beliau hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau gabungkan antara ucapan murid dan guru ini, ya, karena Imam Syafi'i juga
gurunya Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Maka kita katakan, dan ini yang dikatakan oleh para ulama ahli sunnah, manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini tidak bertentangan dengan sekali lagi ucapan Imam Syafi'i yang hanya menjelaskan Quran dan apa? Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan sunnah juga yang memerintahkan kita mengikuti para sahabat. Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan, Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Maka kalau mau mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah, menjadi walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini perintah dari Allah untuk mengikuti para sahabat. Allah juga berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kata para ulama, yaitu jalannya para sahabat Ar-Rasul, karena mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah. Ini Al-Quran memerintahkan kita juga mengikuti jejak para sahabat. Demikian pula dalam hadis Rasul SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka sekali lagi kesimpulannya, kalau mau dibuat poin-poin kesimpulan ataupun pelajaran dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pertama, manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam berakidah adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah serta pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, bahwasanya as-sunnah itu dijadikan dalil meskipun tidak ada ayat yang semakna dengannya. Makanya di sini kata Imam Syafi'i, al-aslu Quran au sunnah. Al-Quran atau as-sunnah. Tidak harus ada dua-duanya. Salah satu saja sudah cukup. Itu kalau ahlu sunnah wal jamaah. Quranun au sunnah. Contoh tentang misalnya masalah nama Allah, ya, al-asma'u al-husna. Sepakat al-husna mengatakan al-asma' al-husna tauqifiyah. Nama-nama Allah yang al-husna itu harus berdasarkan dalil, entah ayat atau hadis. Kalau misalnya hanya disebutkan dalam hadis saja, diterima atau tidak? Ini kalau al-sunnah wal jamaah. Contohnya nama Al-Muhsin, nama Allah. Seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad misalnya, pakai Abdul Muhsin. Al-Muhsin, nama Allah, tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam apa? Al-Hadis. Demikian pula dengan At-Tayyib. Innallaha tayyibun la yaqbal illa tayyiban. Termasuk nama Allah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hadisnya jelas ada. Maka al-sunnah apa? Menerima. Paham ya? Bukan sebagaimana kelompok sesat yang mengatakan tidak cukup hanya dengan al-hadis, harus dengan apa? Ayat sekalian. Ini sekali lagi bukan termasuk manhaj al-sunnah wal jamaah, karena manhaj al-sunnah sebagaimana kata Rasul, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu al-hadis. Bahwasanya kalau sudah ada hadisnya, meskipun tidak ada ayat yang semakna dengannya, meskipun secara umum ada sebetulnya ayatnya, wa ma'atakum rasuluh fakhudhu, apa yang Rasul ajarkan maka apa? Terimalah. Maka semua hadis Rasul masuk ke dalam kategori wa ma'atakum
ar-rasul. Cuma seandainya tidak ada yang semisal dengan tadi, nama at-Thayyib, nama al-Muhsin dalam Al-Quran, meskipun hanya dalam hari saja, kita wajib menerimanya, menetapkan nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian poin yang berikutnya dari mungkin pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya ucapan atau pendapat ulama itu bukan dalil. Karena sekali lagi dalil hanya pada Qur'anun aw sunnah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau mau ditambahkan, diperinci lagi, poin yang berikutnya berapa? Yang keempat, ucapan siapapun atau ulama wajib ditimbang dengan Al-Quran atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam berakidah. Baik, tolong dibaca lagi mulai dari pertama. Di antara pelajaran yang bisa dipetik dari ucapan Imam Syafi'i ini, yang pertama apa? Manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam berakidah adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Yang kedua, as-sunnah al-hadith merupakan dalil atau hujjah binafsihi. Yang ketiga, ucapan para ulama bukan dalil. Ini sekali lagi yang harus kita pahami. Jangan sampai ucapan ulama dijadikan yang utama dibandingkan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ulama itu butuh dalil, dia bukan apa? Dalil. Kemudian yang keempat apa? Kenapa? Ucapan siapapun atau ulama siapapun wajib ditimbang dengan ad-dalil. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah, dan ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah dalam Minhaj Firqati An-Najiyah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang berkaitan dengan masalah yang kedua, wala yuqalu li aslin lima. Ini wallahu ta'ala alam, sebagaimana yang sudah kita pahami, ada dua pertanyaan yang terlarang dalam masalah akidah. Tadi kita sampaikan bab masalah manhaj al-sunnah dalam berakidah. Ini sekarang poinnya masalah akidah itu sendiri. Ada dua pertanyaan yang terlarang dalam masalah akidah, dalam bab akidah. Yaitu masalah yang pertama berkaitan dengan takdir. Tidak boleh ditanya kenapa, mengapa. Mengapa Allah berbuat demikian, mengapa Allah mentakdirkan demikian. Ini pertanyaan yang terlarang. Wala yuqal li aslin lima. Ini wallahu alam berkaitan dengan masalah tadi, iman kepada takdir. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimallahu ta'ala. Ada yang hafal enggak kira-kira ucapan Imam Tahawi? Mungkin ada yang hafal akidah Tahawiyah. Nah, ada. Baik. Barangkali ada yang hafal akidah Tahawiyah. Dulu kita santri kita wajibkan hafal akidah Tahawiyah. Baik, ini sekedar murajaah. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Lam yatali alaihi malakun mukarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa ta'ammuk fi dhalik dhari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatut tughyan. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, asalnya takdir itu adalah rahasia ilahi. Tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah yang tahu apa rahasia takdir tersebut. Bahkan juga Rasul yang diutus oleh Allah tidak tahu. Itu masalah gaib.
Kemudian kata Imam Tahawi, wa ta'ammuk wa nadhar fi dzalik dzari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatut tughyan. Mendalam-dalami masalah takdir tanpa dalil itu tadi, mengorek-ngorek kenapa Allah mentakdirkan demikian dan seterusnya. Ini kata Imam At-Tahawi rahimahullah, darajatut tughyan wa sullamul hirman, jembatan tangga menuju kepada kesesatan, penyimpangan. Kemudian kata beliau, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, fal hadar al hadar min dalik nadran wa fikran wa waswasatan. Maka dilarang orang terlalu mendalam-dalami masalah takdir tanpa dalil, tanpa petunjuk ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata Imam At-Tahawi, fa innallaha tawa ilmal qadari an anamihi wa nahahum an maramihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia merahasiakan rahasia ilmu takdirnya tersebut dan melarang manusia tentang tadi pertanyaan kenapa. Dalam firman-Nya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh manusia bertanya kenapa, mengapa Allah berbuat demikian. Mereka lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Tahawi rahimahullah, faman sa'ala lima faqad radda hukmal kitab wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Barang siapa yang bertanya kenapa, mengapa Allah berbuat demikian, maka dia telah mengingkari, menolak, membantah hukum Al-Quran. Karena tadi Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Dan barang siapa menolak hukum Al-Quran, maka dia minal kafirin. Jadi sekali lagi, ini yang wallahu alam ada kaitan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak boleh bertanya kenapa. Karena kalau orang itu bertanya kenapa, mengapa, kata Imam Tahawi, faqad radda hukmal kitab. Maka dia telah menolak hukum Alkitab yang merupakan salah satu aslun, dalil daripada agama ini. Ini yang berkaitan dengan 5. Karena sekali lagi, seorang hamba dalam masalah takdir wajib mengimani ilmunya Allah, catatan takdir Allah, masyiatullah. Demikian pula yang berkaitan dengan semua ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah fa'alul lima yurid. Tidak boleh protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya apa? Meridhai takdir Allah, mengimani takdir Allah. Nah, demikian pula dalam bab al-aqidah ada pertanyaan yang terlarang juga tentang tauhid asma wa sifat, yaitu tentang apa? Al-kaif, bagaimananya. Insya Allah kalau ini banyak yang hafal ucapan Imam Malik rahimahullah. Nah, siapa yang menyebutkan ucapan Imam Malik tentang larangan bertanya kaif? Nah, Taib ahsanta barakallahu fi. Kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa maklum, dalam riwayat ghairu majhul. Arti istiwa itu maklum, telah dipahami dalam bahasa Arab. Ini ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang, kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa? Imam Malik yang merupakan gurunya Imam Syafi'i, yang kedua-duanya ahli bahasa Arab, mereka mengatakan arti istiwa dalam segi bahasa itu sudah maklum, ghairu majhul, sudah dipahami oleh orang-orang Arab yang fasih berbahasa Arab. Ini juga sekaligus membantah statement sebagian penyesat umat atau sebagian orang yang membuat kedustaan ketika membahas masalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini pernah kita dengar di YouTube-nya. Ada yang mengatakan tidak ada salaf yang memahami istiwa itu Allah tinggi di atas al-arsy. Ini kalau nggak jahil, ya jahil murakkab. Atau kalau nggak jahil murakkab, ya kadzdzab, pendusta.
Karena apa? Asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Imam At-Tabari disebutkan Abdullah bin Abbas mentafsirkan Ar-Rahman ala arsy istawa, istawa artinya ala wartafa atau tinggi di atas al-arsy. Ya, dengan lantangnya sang oknum mengatakan enggak ada ulama salaf yang mengatakan istawa artinya tinggi di atas arsy. Ini sekali lagi kebiasaan al-bidah kadzabun, ya, mereka ada kadzabun, para pendusta. Demikian pula dalam Sahih Bukhari, riwayat dari Mujahid muridnya Abdullah bin Abbas, semuanya dari kalangan salaf, sahabat Rasul, tabi'in. Mujahid Abul Aliyah ketika mentafsirkan al-istiwa ala wartafa, kok dikatakan tidak ada salaf yang mentafsirkan istawa itu tinggi di atas al-arsy. Naudzubillah min dzalik. Imam Malik saja mengatakan istiwa itu sudah apa? Dipahami. Ini beda dengan sang oknum. Sang oknum yang dai penyesat itu juga mengatakan, salaf hanya mengatakan Allahu a'lam bi muradi, hanya Allah yang tahu maksud dari istiwa. Ini at-tafwid, naudzubillah min dzalik, sudah berdusta atas nama salaf. Dikatakan tidak ada salaf yang mentafsirkan itu. Ini sekali lagi Abdullah bin Abbas dalam tafsir Tabari, Mujahid Abul Aliyah dalam Sahih Bukhari. Kemudian dikatakan salaf hanya mengatakan Allah yang paling tahu makna al-istiwa. Ini adalah apa? Tuduhan dusta kepada para salaf, seolah-olah salaf itu jahil, nggak paham arti Ar-Rahman alal arsy istawa. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi ahlul bidah demikian, mereka kadzabun, para pendusta, atau tadi jahil murakkab, orang yang ngelama, ya, jahil namun apa? Ngelama. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi berkaitan dengan masalah at-tauhid, harus betul-betul dikencengi, ya. Awas kalau sampai apa? Nah, mencela-menceli. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan al-istiwa maklum atau ghairu majhul. Makna istiwa dalam segi bahasa itu sudah dimaklumi, tidaklah tidak diketahui, artinya sudah dipahami. Tadi tafsir Abdul Abbas, tafsir Mujahid Abul Aliyah. Wal kaifu majhul, namun bagaimananya sifat istiwa dan juga berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang lain, nggak ada yang tahu, majhul. Ini masalah apa? Hal yang gaib. Kata sebagian ulama, Allah hanya menyebutkan dirinya punya sifat ini dan itu, namun tidak menjelaskan bagaimananya sifat tersebut. Maka cukup kita menetapkan tanpa membagaimanakan sifat Allah tersebut. Al-kaifu majhul. Kemudian kata beliau, wal imanu bi wajib, mengimani Allah istiwa di atas arsy wajib. Karena itu berkaitan dengan iman kepada Al-Quran, berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimananya sifat Allah itu bid'ah. Kenapa demikian? Karena para sahabat, mereka adalah orang yang paling antusias bertanya dalam masalah urusan agama. Mereka bertanya masalah urusan al-halal wal haram. Mereka bertanya tentang masalah tazkiyatun nufus dan sebagainya. Namun tidak pernah mereka bertanya tentang bagaimananya apa? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini menunjukkan para sahabat paham betul itu pertanyaan yang terlarang. Mereka hanya memahami zahir daripada ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Insya Allah akan ada pembahasan lebih lanjut dalam bab berikutnya. Intinya ini pertanyaan yang terlarang dalam masalah sifat-sifat Allah. Kaifa, ya. Dan sekali lagi, kaifa dilarang dalam masalah apa? Masalah apa? Iya, awas jangan gagal paham. Nanti ada orang tanya kaifa haluka. Ini bid'ah, jangan. Paham ya? Nah. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Insya Allah masih ada kaitan dengan tadi. Bab majanil Imam Syafi'i rahimahullah fi wujubi ijra'i nususil kitabi wa sunnati ala dhahiriha hatta ya'tiya nassun au ijma'un ala khilafi dhalik.
Bab ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang wajibnya memahami, menyikapi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan dohirnya. Sampai ada nas yang lain atau ijma yang memalingkan dari makna dohir tersebut. Ini menyempurnakan bab tadi. Tadi dikatakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah hanya berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul, firman Allah sabda Rasul dengan pemahaman para sahabat. Sekarang ketika sudah menemukan qala Allah wa qala Rasul, bagaimana menyikapinya? Bagaimana memahaminya? Ini terutama dalam bab al-aqidah, bab tauhid asma wa sifat. Maka kata Imam Syafi'i wajib memahaminya sesuai dengan dohirnya. Tidak boleh mentakwilkannya. Ya. Sekali lagi ini adalah apa? Hukum asal dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kita baca riwayatnya. Yang pertama masih berkaitan dengan tadi. An Yunus ibni Abdil A'la qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-aslu Qur'anun aw sunnah. Ini sekali lagi lanjutan dari ucapan tadi sebetulnya. Dalil al-aslu, kalau dimaksud dengan al-aslu di sini adalah apa? Dalil. Contoh ucapan ulama misalnya aslu wujubis siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi sekali lagi kalau kita membaca ucapan para ulama harus tahu kebiasaan mereka, istilah-istilah yang mereka gunakan. Ya, di antara di sini al-aslu. Kalau ada ungkapan ulama, asal wajibnya puasa adalah firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka makna aslu di situ adalah apa? Dalil. Paham ya? Nah, al-aslu Qur'anun aw sunnatun. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa idza ittasala al-haditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahal isnadu bihi fahuwa sunnatun. Apabila hadis itu bersambung sampai kepada Rasul SAW dan sahih isnadnya, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu adalah al-hadis as-sahih. Kalau mau dilengkapi lagi, siapa yang hafal definisi hadis sahih? Kalau bisa bahasa Arabnya. Mahwal al-hadisus sahih. Ada enggak yang belajar mustalah hadis? Nah, jangan bisi-bisi aja. Nah, kul. Hah? Tafadhal. Allah adlun dalam topik yang Nakis wahid. Ini yang nah, kalau kata ulama al-hadisus sahih huwa mattasala isnaduhu bin naqli al-adli al-dhabiti ila muntaha min ghairi syudzudin wala illatin. Kata para ulama hadis sahih itu definisinya yang bersambung sanadnya. Misalnya dari Imam Bukhari kepada gurunya, kepada tabi'in, kepada para sahabat, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadisul marfu yang sampai kepada Rasul bersambung terus. Adapun misalnya kalau riwayatnya dari tabi'in, dari Al Hasan Al Basri, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyambung enggak itu? Hasan Al Basri siapa? Tabi'in. Enggak mungkin langsung kepada Rasul. Paham? Maka ini namanya hadis yang mursal, termasuk hadis yang dhaif, yang lemah. Karena apa? Enggak nyambung. Ini sekedar contoh saja ya. Nah, sekali lagi, tidak bersambungnya sanad periwayatan, ini namanya hadis yang dhaif. Ya, di antaranya seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, harus perawinya itu al-adl. Al-adl itu dari sisi ketakwaannya, bukan orang yang fasik. Ya, bukan yang pendusta. Kemudian ad-dhabit yang kuat hafalannya, bukan yang dhaif, yang lemah hafalannya.
Ya, kalau kita ini dhaif atau enggak? Iya, mungkin kalau dalam riwayat hadis kita enggak. Taib. Ini kata para ulama, syarat hadis sahih bersambung sanad riwayatnya, rawinya itu apa? Yang pertama al-adl, adil dalam artian bertakwa, tidak pendusta, tidak fasik. Yang ketiga, yang kuat apa? Hafalannya. Dari awal sampai akhir tentunya tadi bersanad ya, ila muntaha. Kemudian syarat yang keempat, min ghairi syudzudin. Tidak syudzud. Itu tidak apa? Menyelisihi hadis yang lebih thiqah, terpercaya. Atau kalau terjemahannya tidak apa? Nyeleneh lah istilahnya. Tidak ada syaratnya. Yang kelima syaratnya apa? Tanpa ada cacatnya. Ini cacatnya banyak mas. Ini cuma sekedar lewat saja ya. Masalah ilmu hadis ini kita, sekedar kulitnya saja kita tahu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dan ini juga sebagai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang penting hadisnya sahih, tanpa melihat kepada hadisnya ahad atau mutawatir. Paham? Ahad mutawatir ini kalau ahad sedikit periwayatannya. Ini kalau alil bid'ah dalam masalah akidah mereka nggak mau terima. Ini juga beredar di sebagian dai-dai penyesat umat. Hadis ahad mereka tidak mau jadikan dalil dalam masalah akidah. Ini dulu terutama ya. Kelompok Hizbut Tahrir, mereka paling getol membahas masalah ini. Hadis ahad kata mereka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam akidah. Ini salah satu perbedaan Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak membedakan antara itu mutawatir atau ahad dalam masalah dia sebagai hujjah, sebagai dalil. Yang penting sahih, yang penting nyambung sanadnya, sahih isnadnya, ya, maka wajib diterima. Fahuwa sunnatun, maka itulah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, wal hadis ala dhahirihi. Hadis itu terutama, ini kita tekankan, tegaskan, terutama dalam masalah al-aqidah. Itu dipahami sesuai dengan dhahirnya. Contoh, sudah habis. Baik. Ini dhahirnya apa ini? Berhenti dulu. Baik, insyaallah lanjutkan ba'dal adzan. Tafadhal. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wal hadis ala dhahirihi. Al hadis secara asal dipahami sesuai dengan dhahirnya. Ini sebetulnya berlaku dalam masalah ya al-usul wal furu', masalah akidah ataupun masalah cabang-cabang agama. Cuma kita sekali lagi karena pembahasannya masalah akidah, kita lebih tegaskan masalah al-aqidah. Wal hadis ala dhahirihi, hadis sesuai dengan dhahirnya. Apalagi yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Contoh Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka sesuai dengan kaidahnya Imam Asy-Syafi'i, al-hadis sesuai dengan dhahirnya. Apa dhahirnya? Yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna. Maka batil kalau ada yang mentakwilkannya dengan yanzilu malaku rabbina, amru rabbina. Ini namanya tahrif. Sebagaimana kelakuan ahli Alkitab al-Yahud, yuharifuna al-kalima'an mawadhihi. Demikian pula dengan ayat, pahami sesuai dengan dhahirnya. Bal yadahu mabsutata, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dipahami oleh Ahlussunnah sesuai dengan dhahirnya. Allah memiliki sifat kedua tangan yang sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan kedua tangan makhluk. Ya, dan tidak boleh dibayang-bayangkan. Ini akidah atau kaidah Ahlussunnah dalam memahami ayat ataupun al-hadis, terutama tentang sifat-sifat Allah. Ini kita mau bacakan sedikit dari ucapan sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah masalah wajibnya memahami
ayat atau hadis sesuai dengan dohirnya, terutama berkaitan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis sifat. Yang pertama kata Al-Walid bin Muslim, Sa'altu Al-Auza'i wa Malik ibn Anas wa Sufyan Ats-Tsauri wa Lais bin Sa'ad. Kata Al-Walid bin Muslim, aku pernah bertanya kepada Imam Al-Auza'i, ya, kepada Imam Malik bin Anas, kepada Sufyan Ats-Tsauri, kepada Al-Lais bin Sa'ad, dari ulama-ulama salaf sebelum Imam Syafi'i. Anil ahadisil latifi sifat, tentang hadis-hadis masalah sifat Allah. Fakulluhum qaluli, semuanya berkata kepadaku, amiruha kama jaa, bila tafsirin bila kaifin. Perlakukanlah ayat-ayat ataupun hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Bila tafsir, maksud tafsir sini kata para ulama, bila tafsirin batil, tanpa ditakwilkan dengan takwil yang batil. Dalam riwayat bila kaif, tanpa dibagaimanakan. Ini ucapan ulama salaf, amiruha kama jaa. Meskipun sebagian al-bidah mentakwil juga ucapan ini dengan mengatakan, inilah ulama salaf mengatakan serahkan semuanya kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini gagal pahamnya mereka. Kemudian dibawakan juga ucapan Imam Malik tadi, al-istiwa'u apa? Maklum. Dalam riwayat ghairu majhul, artinya apa? Pahami sesuai dengan dohirnya. Maknanya sudah apa? Dimaklumi. Kemudian ucapan al-Imam al-Khattabi, madhabus salafi sifat isbatuha wa ijra'uha ala dohiriha. Madhab salaf dalam masalah sifat Allah menetapkan apa adanya. Wa ijra'uha, memperlakukannya ala dohiriha, sesuai dengan apa? Dohirnya. Wa nafyul kaifiyah, tanpa membagaimanakan. Wa tashbih anha, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Demikian pula al-Imam Ibnu Abdul Bar dari ulama mazhab Maliki. Beliau menukil ijma' dalam masalah ini. Wajibnya memahami ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Tidak boleh ditakwil. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitabnya At-Tamhid, syarah Muwatta Imam Malik. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, ahlu sunnati mujmi'un alal ikrari bisifatil warida fil kitabi wa sunnah. Ahli sunnah wal jamaah sepakat mengikrarkan sifat-sifat yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hamliha alal haqiqah la alal majaz, dan memahaminya sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz. Illa annahum lam yukayyifu syai'an min dhalik, namun mereka tidak membagaimanakan sifat Allah tersebut. Wa amal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij kulluhum yunkiruha wa la yahmil minha syai'an al-haqiqah. Sedangkan kelompok sesat Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, mereka semua mengingkarinya dan mereka tidak memahaminya sesuai dengan hakikatnya. Ini sekali lagi bedanya Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Kita lanjutkan sedikit ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian kata beliau, wa idza ihtamalal ma'ani fama asba minha dhahiral ahadis aulaha bihi wa idza takafa'atil ahadis fa asahuha isnadan aulaha. Ini berkaitan dengan kalau seandainya ada beberapa riwayat kelihatannya bertabrakan, maka cara menjamakkannya atau mentarjih, merojehkan salah satunya, yang pertama dilihat mana yang lebih dekat kepada dohirnya. Kembali kepada kaidah pertama, lihat sesuai dengan apa? Dohirnya. Atau kembalikan kepada yang paling kuat sanadnya. Ya, ini yang mau kita tambahkan sedikit penjelasannya. Ini kita ambil tadi dari kitab Mukhtasar Ulu oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Atau dalam artian ini asalnya kitabnya Imam Dhahabi, yang aslinya itu 2 jilid yang Anda punya sekitar 1000 halaman. Ya, 1 jilid 500 halaman. Kita nggak bawa karena terlalu berat. Ini bawa ringkasannya oleh Syekh Albani rahimahullah, dan ada penjelasan yang lebih panjang. Ya. Berkaitan dengan hadis budak perempuan yang ditanya oleh Rasul, Aina Allah. Hadis yang masyhur. Sejak zaman dahulu kala sampai detik ini semua para ulama-ulama ahli sunnah mensahihkannya. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um, dalam kitab beliau Ar-Risalah,
Imam Syafi'i menyebutkan hadis jariyah tersebut dan beliau pun mensahihkannya. Sebagaimana diikrarkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Ya. Dan kata para masyayikh, tidak ada yang mengingkari, mendoifkan, melemahkan hadis budak perempuan. Ketika ditanya, aina Allah, di mana Allah? Kemudian sang budak menjawab, fis sama, kecuali satu tokoh Jahmiyah abad ini yang bernama Zahid Al-Kautsari. Ya. Dan ini yang diikuti oleh sebagian ahli bidah sekarang. Mendoifkan hadis dalam Sahih Muslim tentang di mana Allah. Dengan alasan ada riwayat yang bertabrakan dengan Sahih Muslim. Secara sepintas saja ya, yang berakal sehat, kalau ada riwayat yang lain bertentangan dengan Sahih Muslim, yang lebih sahih yang mana? Muslim atau yang lainnya? Ya, ini kalau masih waras. Ya, ini kalau secara sepintas demikian, apalagi kalau mau diperinci lagi. Dan ini yang juga diperinci oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu. Ya, mereka mengatakan ada dalam riwayat-riwayat lain itu selain riwayat Muslim, katanya sang budak itu ajamiyah, bukan orang Arab. Itu alasan pertama. Berarti nggak paham pertanyaan siapa? Rasul. Paham ya? Ini sekali lagi, kata para ulama, justru riwayat itu tidak sahih. Dibenturkan dengan yang apa? Sahih dalam Sahih Muslim. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kita baca sedikit ucapan beliau. Ini sekali lagi dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu oleh Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani, wa hadzal hadis sahih bila raib. Hadis tentang budak perempuan itu sahih tanpa diragukan lagi. La yashukku fi dzalik illa jahilun. Tidaklah yang meragukan akan kesahihannya kecuali orang jahil. Au mughridun min dawil ahwa, atau memang dia pengikut hawa nafsu. Alladzina kullama ja'ahum nasun ar-Rasulullah sallam yukhalifu mahum alimnad dolal hawalu al-khalas minhu bita'wili bal ta'tilihi fa ilam yumkinuhum dalik hawalu ta'an fi thubutihi. Ketika orang-orang pengekor hawa nafsu itu mendapati hadis dari Rasulullah SAW yang menyelisih hawa nafsu mereka, kesesatan mereka, mereka berusaha untuk apa? Membenarkan hawa nafsu mereka, kesesatan mereka, entah dengan mentakwilkan hadis tadi atau menafikannya atau berusaha untuk melemahkan hadis Rasulullah SAW tersebut. Kahadal hadis, seperti hadis ini budak perempuan ini. Fa innahum asihati isnadihi wa tashih a'immatil hadis iya duna khilafin bainahum a'lamuhu minhum al-imam Muslim haitsu akhraja fi sahih wa kada Abu Awana fi mustakhraji alai wal Baihaqi fil asma haitsu qala aqiba wa hadha sahih qad akhrajahu Muslim. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, seperti hadis budak perempuan ini, padahal sahih sanadnya, disahihkan oleh imam-imam ahli hadis. Dan kata beliau, setahu aku tidak ada satupun yang menyelisih akan hal ini. Ya, kecuali tadi ulama dari kelompok Jahmiyah, Zahid Al-Kautsari. Kemudian kata beliau, di antara yang mensahihkan Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Awana, Imam Baihaqi yang juga merupakan salah satu rujukan mereka dalam kitab Asma wa Sifat mensahihkan hadis ini. Ya, namun mereka naudzubillah min dalik meragukannya, mendoifkannya. Ini sekali lagi, ini salah satu kaidah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kelihatannya ada riwayat-riwayat yang banyak, ada pertentangan, kembalikan kepada yang kuat apa? Sanadnya, bukan cari yang sesuai dengan hawa nafsu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.